Ya, Sabda 29. Nah, ini bagi banyak orang mungkin ada yang nanya sih mungkin. Sabda itu sebenarnya sudah sejak kapan sih melayani di digital ministry di Indonesia? Nah, jadi sudah 29 tahun nih teman-teman semuanya. Jadi bulan Oktober ini memang menjadi bulan yang istimewa dari Sabda karena ini menjadi bulan perayaan ulang tahun. Dan ini karena acara puncak yang akan kita kupas di unboxing hari ini, boleh nggak nih kita flashback dulu nih, mungkin ke Tere deh. Apa aja yang sudah Sabda kerjakan sepanjang bulan Oktober tahun ini menyambut Sabda 29? Iya, sebelumnya seperti yang dikatakan Nikos juga di awal tadi, Sabda itu selalu mendedikasikan bulan Oktober itu untuk merayakan ulang tahun gitu. Nah, di tahun ini, di bulan Oktober ini, kita udah banyak merayakan kegiatan atau melaksanakan kegiatan. Nah, yang pertama itu ada AI Talks. Nah, AI Talks ini udah kami laksanakan mulai Juli kemarin, tetapi dilanjutkan juga sampai bulan Oktober gitu. Di situ ada juga workshop AI, dan workshop AI ini kita lakukan juga beberapa kali. Terus ada juga AI Expo, dan ada juga yang terakhir kemarin baru aja kita lakukan itu Unhack 2023. Jadi udah banyak kegiatan yang kita lakukan sepanjang Oktober ini, Kak Nikos. Iya, dan itu nggak cuma online ya, Tere, ada juga yang onsite loh, Nikos. Itu workshop AI-nya juga kita lakukan secara onsite. Wow, luar biasa. Berarti sudah banyak rangkaiannya ya. Berarti ini bukan satu acara single, maksudnya satu acara sendiri terpisah, tapi memang menjadi satu rangkaian dan namanya juga puncak. Namanya berarti ada sesuatu yang sudah didaki ini. Oke, terima kasih pemaparannya. Nah, kalau boleh tahu nih, dibagikan ke teman-teman, berarti kan ada puncak, berarti ada acaranya, mungkin bisa dikasih tahu kapan nih Sabda menyelenggarakan atau melaksanakan puncak Sabda 29 nih, Tere? Iya, puncaknya ini akan dilaksanakan hari Senin, 30 Oktober 2023, pukul 17.00 WIB atau pukul 5 gitu. Nah, teman-teman bisa mengikutinya atau sahabat Sabda bisa mengikutinya itu karena ini kita lakukan secara hybrid gitu. Tetapi kita utamakan secara online yang akan dilaksanakan via Zoom dan juga YouTube Alkitab Sabda. Jadi mari join sama kita. Jadi Senin 30 Oktober 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat, pukul 5 sore, Tere. Bukan 5 pagi ya? Iya. Oke, berarti teman-teman sekalian bisa mendaftarkan diri juga berarti ya, Tere dan juga Bu Evi untuk mengikuti Sabda 29. Nah, oke. Ya. Sebelum nanti ke bagian peserta nih, aku tanya dulu nih tentang temanya. Ini kan cukup menarik ya, Building Our Future. Nah, boleh nggak dijelasin sebenarnya kenapa pakai atau mengambil tema Building Our Future dan apa sih makna dan spirit yang pengen dibawa di Sabda 29 ini, Bu Evi? Iya. Ya, untuk tema keseluruhan Sabda 29 itu sudah saya kupas ya bersama dengan Nikos itu waktu bulan September yang lalu ya, Nikos ya, kalau nggak salah tanggal 30 September yang lalu dalam unboxing Sabda 29. Nah, di situ sudah dijelaskan tentang apa sih artinya building the future gitu ya. Jadi bagaimana kita, karena tema Sabda 29 ini building the future, bagaimana kita ingin mengajak gereja, ini building the future, ini untuk tema keseluruhan dari Sabda 29 yang kita laksanakan sepanjang 1 bulan gitu ya. Jadi dari serangkaian kegiatan yang kita laksanakan, kita benar-benar mengajak tubuh Kristus Indonesia, masyarakat Kristen Indonesia untuk melihat bahwa AI is here ya, AI sudah akan ada, dia akan mengubah segala sesuatunya termasuk dalam dunia pelayanan dan kita harus merespons hal itu. Dan ini adalah menjadi masa depan pelayanan gitu ya. Nah, dalam puncak Sabda ya, ulang tahun Sabda tanggal 30 Oktober ini, kita akan mengusung temanya lagi itu lebih kita spesifikkan yaitu building our future gitu ya. Karena memang di sini ketika Sabda di puncak acara ini Sabda ingin menginformasikan ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada para mitra yang mengajak, yuk kita sama-sama ya, kita nggak bisa kerja sendiri, yuk kita sama-sama turut membangun masa depan yang didasari dengan AI for God ini. Jadi pembangunan di sini tuh bukan hanya sekedar ngajak untuk membangun apa sih? Nah, kita akan beritahu nih ya,
dalam hal ini kita ada hal ya pembangunan ya yang kita perlukan untuk memasuki masa yang baru, masa depan yang baru gitu adalah pembangunan dalam segala aspek Nikos ya, untuk bisa melihat karena AI ini memang sedang booming, kita semua sedang belajar menggunakannya termasuk gereja dan umat Tuhan. Jadi ayo kita maju sama-sama ke arah sana untuk kerja bersama gitu. Jadi kita Sabda sendiri menjelang Sabda 30 ya, kerinduan kami ingin mengembangkan atau membangun lebih baik lagi secara infrastruktur, baik itu dari gedung maupun peralatan-peralatan hardware yang kami gunakan supaya bisa mengejar teknologi AI ini untuk kita bisa pakai ya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kami juga menyadari ya, kami juga perlu membangun skill ya, skill yang ada dalam internal Yayasan Lembaga Sabda sendiri. Kompetensi dari staf sendiri harus tingkatkan ya, lebih terampil menggunakan AI, menguasai banyak tools AI gitu ya. Dan ini juga menjadi ajakan bagi gereja dan organisasi Kristen lainnya. Selain itu kami juga ingin membangun people, orang yang ada di dalam Yayasan Lembaga Sabda bukan dari segi skill saja, tetapi bagaimana prinsip pelayanan ya, menggunakan teknologi yang baru, menggunakan AI ini, bagaimana mengajak memperlengkapi juga orang di luar sana untuk bisa dibangun lebih baik lagi ya, supaya siap menggunakan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu kami juga sangat rindu untuk lebih membangun lagi kemitraan ya, kolaborasi dengan lebih banyak organisasi, lebih banyak individu ya, untuk sama-sama yuk kita bangun masa depan AI for God ini ya. Bukan hanya untuk 1 tahun ke depan, tetapi kita melihat ada banyak organisasi juga yang mencanangkan 2033 amanat agung harus tersebar sampai ke seluruh Indonesia, ya ke seluruh pelosok, dan juga turut bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun generasi emas 2045. Jadi kita siapkan dasarnya dari sekarang untuk building our future. Itu semangatnya nih untuk Sabda 29. Oke, nah itu kiranya juga bisa tertular kepada rekan-rekan semuanya yang saat ini nonton, karena memang betul yang dikatakan Bu Evi, 2045 kan Indonesia nantinya akan bukan menjemput nih, lebih ke akan mengantisipasi, bukan mempersiapkan generasi emas 2045 yang diisi banyak sekali anak-anak muda di usia produktif, dan tentunya kita juga perlu mempersiapkan orang-orang Kristen yang produktif untuk bisa menjadi orang-orang generasi Kristen emas ya Bu Evi ya. 2045. Oke, dan tentunya ada semangat juga nih, mungkin Tere ada sedikit tambahan untuk semangat yang pengen ditularkan ke rekan-rekan lewat Sabda 29 tahun ini nih, Teh. Ya, untuk semangatnya mungkin lebih ke ini ya, karena di sana di Sabda 29 ini kita udah menyediakan berbagai kegiatan, atau di dalam acara kita udah siapkan berbagai kegiatan yang akan kita laksanakan. Contohnya kita nanti akan mengucap syukur bersama, terus itu kita akan berdoa bersama, kita juga akan tiup lilin bersama dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama gitu. Iya Mbak Evi dan juga semangat perayaannya ya. Iya. Teman-teman udah berjuang di belakang layar untuk mempersiapkan. Jadi kami sangat berharap dan juga sahabat Sabda akan menerima banyak hal melalui acara ini nantinya gitu. Karena selain perayaan-perayaan itu, kita juga ada persembahan istimewa untuk semua sahabat Sabda, yaitu 10 plus presentasi mini Kak Nikos. Wah, apa aja itu? Nah, kalau apa aja nih, nanti akan ada ini AI quest, terus itu ada juga AI quotient, ya sorry. Terus itu akan ada juga AI Quo-Vadis. Setelah itu akan ada juga building the future gitu. Nah, building the future ini akan kita bagi lagi, yaitu future of Bible atau ITS, terus itu future of media, terus itu future of content, future of platform, future of life atau training, future of community, sama future of partnership yang terakhir. Itu dia Kak Nikos. Wah, itu sudah banyak sekali ya. Kalau di total lebih dari 10, memang 10 plus presentasi yang bisa dinikmati juga oleh teman-teman yang hadir. Tapi nggak hanya dinikmati sebagai pendengar saja, pastinya bisa dibawa pulang, diadaptasi, dan itu bisa banget untuk diimplementasikan ke mungkin ke komunitasnya, mungkin ke gereja masing-masing. Iya, betul. Dan itu jadi gimana Bu?
Ya, karena kan kalau kita lihat tadi yang udah disebutkan oleh Tere ya, sebenarnya untuk yang terutama yang future of itu ya, itu sama-sama sebenarnya di setiap organisasi gereja itu semua ada, seperti untuk Bible, untuk studi Alkitab, lalu untuk konten media, untuk edukasi komunitas, mungkin partnership, itu semua sebenarnya saat ini juga sedang digeluti oleh semua punya bagian pelayanannya itu di dalam setiap gereja ataupun komunitas gitu ya. Tetapi bagaimana nih pada era AI kita bisa menghadapi, atau pada era AI kita bisa melihat, mempersiapkan dari yang sudah ada sekarang, kita bisa melihat 1-2 tahun ke depan apa yang perlu kita persiapkan. Nah, ini sama-sama kita mau sharekan ya kepada lebih banyak orang gitu ya. Kita mulai dulu dari Sabda nih, gitu. Jadi kalau tadi Tere bilang tentang AI Quest gitu ya, mungkin ada yang nanya apa tuh. Jadi nanti Sabda juga akan menginformasikan dalam AI Quest ini ya, journey-nya ya, perjalanan Sabda 1 tahun ini untuk mempersiapkan AI for God itu seperti apa sampai pada Sabda 29 ini ya. Jadi keadaannya saat ini dan statusnya sampai hari ini gitu ya. Lalu ada AI Quotient, ini peralihan dari digital quotient yang kita sudah belajar, kita sudah terapkan, kita sudah diskusikan sama-sama gitu ya. Bagaimana dengan AI quotient-nya ya? Bagaimana dengan keterampilan kita menggunakan AI khususnya untuk pekerjaan Tuhan. Lalu setelah itu ada AI Quo-Vadis. Kalau sudah ada AI Quest, lalu ada AI Quotient, kedepannya gimana? Nah, itu nanti akan kita share sama-sama, kita akan diskusikan sama-sama, baik yang hadir di Sabda maupun yang hadir secara online. Begitu nih, Kos. Wow, luar biasa sekali. Berarti dari journey dulu, dari perjalanan berarti ya Bu Evi ya. Lalu juga bagaimana kita bisa punya satu kecerdasan terkait AI ini, dan ini mau dikenal akan kemana dengan ini. Jadi building the future-nya, future of, itu banyak sekali aspeknya. Jadi teman-teman jangan sampai nggak ikutan ya Bu Evi dan juga Tere. Karena kalau nggak ikutan nanti bisa ketinggalan nih. Ya kami juga ingin kita juga ingin menginformasikan bahwa kita juga ingin mengedukasi bahwa perjalanan ini tuh bukan sesuatu yang karena tiba-tiba ada AI, tiba-tiba AI viral terus kita jadi ikut-ikutan, kita jadi jadi kayak euforia aja. Enggak, kami ingin menginformasikan ini sudah Tuhan persiapkan, bukan saat ini ketika sedang booming. Tuhan sudah persiapkan sejak beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, sekarang sudah ada di depan mata gimana caranya kita menggunakannya dan gimana caranya kita pakai. Begitu sih Niko, semangatnya maunya itu. Ya. Oke, mantap sekali teman-teman ya. Mungkin sekarang kita beralih ke peserta. Nah, ini ke peserta nih. Aku mau tanya, sebenarnya siapa aja sih yang sebenarnya bisa eligible untuk ikut di Sabda 29 nih Tere? Apakah mereka yang sudah pernah ikutan acara di Sabda atau sudah menjadi mitra, atau siapa nih yang bisa ikutan nih di Sabda 29? Ya, yang boleh ikut itu semua sahabat Sabda Kak Nikos dari semua generasi gitu. Baik yang udah lama banget mengikuti Sabda atau baru aja, semuanya boleh mengikuti. Khususnya tadi udah kita bilang kita melakukannya secara hybrid. Jadi boleh mengikutinya secara onsite dan juga boleh mengikutinya secara online melalui Zoom dan juga YouTube Alkitab Sabda. Jadi semua diundang intinya nih Kak. Semua diundang. Kalau gini boleh nggak? Mesti ada yang tanya misalnya, kalau join di Sabda 29 itu apa yang harus disiapkan gitu? Apakah harus nonton 1-2 hal dulu atau kayak gimana? Atau ya tinggal join aja? Iya, tinggal join aja Kak. Soalnya kita udah bagikan link Zoom dan juga YouTube-nya. Jadi nanti bisa mengikutinya gitu. Bahkan boleh linknya itu nanti dibagikan ke teman-teman, keluarga dan juga rekan-rekannya. Link Zoom dan link YouTube-nya ya. Ya. Cuman memang kalian mau mau menginformasikan kalau sebelumnya belum pernah mengikuti untuk acara-acara AI for God dari Sabda gitu ya, bisa dia masuk dulu ke ai.sabda.org. Di situ nanti akan mendapatkan semua informasi seputar kegiatan Sabda tentang AI for God ini ya, tentang talk show-nya, lalu ada informasi-informasi seminar-seminar yang dilakukan dalam AI Expo ya, dan sebagainya. Jadi masuk dulu ke sana ya. Boleh nonton dulu di sana arsip-arsipnya, terus nanti ikutan ulang tahun akan lebih mantap lagi. Wah. Nah, ini link pendaftarannya udah dibagikan juga nih Kak Nikos sama admin. Ya, link pendaftarannya ada di mana nih Kak Tere? Di https itu ada bit.ly/sabda
Yes. Des AI. Nah, ini link ini juga udah ada di situs ai.sabda.org yang disebutkan Mbak Evi tadi, bahkan di situs ILSA Sabda 29 juga sudah ada gitu. Jadi silakan teman-teman mendaftar, atau kalau ada kendala kemungkinan untuk linknya atau nggak bisa klik atau apa, silakan diinfokan ke admin melalui WA 0881 2979 100. Wah, lengkap sekali. Oke, jadi semuanya bisa ikut, semuanya diundang, dan semuanya bisa mendaftarkan diri. Nggak ada kuota kan ya? Kita undang sebanyak mungkin teman-teman Sabda yang bisa hadir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih. Kayaknya sampai sekarang juga sudah banyak yang daftar ya, Tir ya, untuk join di Sabda 29. Sudah Kak Nikos. Ya, kita doakan supaya pendaftarnya nambah terus. Oke, siap. Gratis Pak ya, Tere? Ya, gratis. Gratis, ya itu dia. Jadi nggak perlu bayar, langsung join, dapat sesuatu. Oke, kan ini acara ulang tahun. Apakah kita itu yang ikut perlu bawa sesuatu untuk Sabda 29, hadiah mungkin? Perlu nggak sih sebagai peserta itu bawa hadiah untuk Sabda gitu? Gimana? Oke. Bawa hadiah untuk Sabda. Ucapan-ucapan dari teman-teman semua itu menjadi hadiah bagi kami ya. Jadi kalau mengisi mengisi form ya pendaftaran, di situ ada salah satu isian ucapan harapan doa untuk Yayasan Lembaga Sabda ya. Jadi bisa taruh ya di situ ucapan harapannya, itu menjadi satu hadiah istimewa buat kami, karena ketika membaca harapan-harapan dan doa-doa tersebut, kami juga bersuka cita sekali, mengucap syukur sekali kepada Tuhan atas setiap perhatian ya, pemberian kasih melalui doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau ikutan dari rumah boleh ya bawa sesuatu untuk di depan layar, karena acaranya mungkin akan 2 jaman lebih. Nah, jadi boleh bawa nih cemilan sendiri. Benar sekali, Mbak. Doa minum. Jadi boleh juga untuk nonton bareng keluarga ya, untuk boleh. acara 29. Oke, siap. Nah, mungkin ada juga, ini kan namanya juga acara, pasti ada preparation-nya. Nah, ini sembari menunggu teman-teman yang mungkin ada yang pengen nanya juga, boleh nggak nih dibagikan sudah sejauh mana nih preparation-nya untuk tanggal 30 hari Senin nanti nih, Tere. Mungkin bisa, kalau nggak semuanya nggak apa-apa sih, di-spill aja beberapa progresnya sampai apa. Ya, Tere nih, ketua panitianya nih. Oke. Ya, semua. Ya, untuk persiapannya itu kita udah bisa dibilang kalau persenan itu udah 80%. Wah, kalau mantap. untuk persiapan kegiatan. Tapi teman-teman masih mempersiapkan diri untuk presentasi pastinya. Salah satunya yang di samping dan depan saya. Yang akan presentasi gitu. Iya. Betul. Jadi kita sebisa mungkin udah persiapan dengan baik gitu. Meskipun masih ada yang harus perlu dipoles lagi atau dipersiapkan lebih lagi gitu, tapi sejauh ini udah terus dipersiapkan untuk bagian peserta, pendaftaran, bahkan juga mungkin nanti yang akan kita persembahkan untuk sahabat Sabda, semuanya udah kita persiapkan Kak Nikos. Nah, itu berarti memang sudah benar-benar ready. 85% ya tadi ya? 80. 80, sorry, 80% ternyata. Oke, nah tinggal 20% lagi. 20% ini presentasinya berarti ya. Oke. Iya, presentasinya. Ya, kalau ke Bu Evi sendiri nih, kan tadi berarti ada yang akan mempresentasikan 10 presentasi mini. Mungkin bisa dikasih tahu juga ke teman-teman Sabda Unboxing nih, bagaimana nih preparation-nya teman-teman yang nanti akan presentasi di Sabda 29. Ya, persiapannya ya udah pasti ya. Nanti karena itu bukan presentasi individu, bukan presentasi pribadi. Jadi dari masing-masing divisi juga mempersiapkan ya hari ini seluruh divisi kumpul bareng ya untuk memantapkan lagi presentasi, terutama yang future of-nya itu ya, future of Bible, future of life, gitu-gitu ya. Itu semuanya kami hari ini kumpul per divisi ya, supaya lebih mantap lagi persiapannya untuk hari Senin. Begitu sih Nikos. Mantap. Nah, saya juga ternyata kumpul di divisi. Saya juga mempersiapkan. Ya, itu mohon doanya, karena saya adalah bagian dari 20% yang belum selesai itu. Bu Evi dan juga ya. Oke. Nah, untuk acaranya sendiri nih, teman-teman, jadi mungkin bisa dikasih encouragement lagi untuk
Silakan Tere. Iya, sebelum mengajak untuk mendaftar, mau kasih tahu lagi kalau teman-teman sudah dibekali mulai dari kegiatan-kegiatan sepanjang bulan Oktober ini gitu. Jadi mari kita rayakan bersama dan kita ucapkan syukur bersama di tanggal 30 Oktober nanti melalui perayaan yang diadakan Yayasan Lembaga Sabda melalui Zoom ataupun melalui YouTube atau yang hadir dalam onsite gitu. Jadi ini nggak cuma perayaan untuk apa Mbak, perayaan kayak ulang tahun biasa yang dilakukan orang-orang gitu, tapi ada berkat atau ada hal yang akan kita dapatkan melalui presentasi yang akan didapatkan oleh teman-teman. Jadi yuk segera mendaftar dan dapatkan berkat yang luar biasa melalui perayaan yang akan kita lakukan tanggal 30 Oktober. Oke. Iya. Oke. Ya sama Itu sih. Ya. gimana Bu Evi? Ya sama sih dengan Tere gitu ya. Sangat-sangat diharapkan kita bisa join dalam puncak acara 29 tahun Sabda ini, karena tujuan kami bukan cuma untuk pesta-pesta gitu ya. Sukacitanya pasti ada karena merayakan kebaikan Tuhan, merayakan penyertaan Tuhan gitu tuh pasti nggak mungkin kalau tidak bersukacita. Pasti kita akan bersukacita, dan kami nggak mau bersukacita sendirian karena kami selalu menekankan bahwa tidak segala pencapaian atau segala hasil yang telah dilakukan Sabda selama 29 tahun itu bukan karya kami sendirian gitu ya. Yang pasti Tuhan Yesus sebagai penuntun dan pemimpin dari perjalanan pelayanan ini, lalu juga mitra-mitra kami gitu ya. Jadi kami juga sungguh rindu semuanya ikut yuk bersama-sama kita melihat hasil pekerjaan kita bersama, dan kita juga mau mengajak nih untuk yuk kita gandengan tangan lagi yuk gitu ya, untuk masa depan yang tantangannya pasti lebih sulit gitu ya. Nah, kita mau sharing ya, jadi kita bisa lihat di bagian mana nanti kita bisa kerja bareng-bareng lagi gitu sih. Jadi ayo datang, ayo ikutan, karena ini membicarakan bukan satu langkah akhir ya. Puncak itu kan biasanya ya final akhir dari segalanya, enggak, tapi kita mau sama-sama membicarakan satu langkah awal untuk kita membangun bersama-sama masa depan untuk generasi Tuhan yang lebih memuliakan Dia. Begitu sih. Wah, luar biasa sekali. Berarti ini menjadi titik awal, bukan titik akhir dari perjalanannya. Yeah. So, AI Quest, AI Journey-nya pun juga berlanjut. Kalau teman-teman tadi simak juga, karena kedepannya bahkan sampai 2033, tepat 2000 tahun usia saat itu Tuhan Yesus melayani saat usia 33 tahun. Dan itu juga menyambut ke 2045 generasi emas Indonesia. Oke. Thank you untuk sudah berbagi nih Bu Evi dan juga Kak Tere. Sekali lagi saya mengucapkan teman-teman untuk bisa join di Sabda 29. Nah, selain di acara puncak besok, kita juga punya satu set untuk bisa kita gunakan untuk meramaikan, ikut memeriahkan, yaitu dengan Twibbon dan juga ucapan. Oke, nah ini dia di layar sudah ada. Ayo ramaikan ulang tahun Sabda 29 dengan memberi ucapan ultah atau doa ya untuk Sabda. Itu ada di s.id/utk_sabda29. Jadi silakan bisa klik linknya tersebut, nanti admin akan memberikan linknya. Atau juga bisa nih pasang Twibbon dan juga pasang fotonya di twibbonize.com/sabda29. Nah, ini sudah ada contoh Twibbonnya, nanti di tengah itu adalah foto dari kita untuk dipasang. Nah, kalau sudah dipasang, jangan lupa untuk di-tag juga nih ke kita supaya bisa seru-seruan bareng sambil merayakan bersama teman-teman sahabat Sabda. Itu juga merupakan satu sukacita bagi kami yang ada di sini. Oke, ini sudah ada mau dong Bu Rina, silakan Bu, bisa langsung klik di linknya ya, s.id/utk_sabda29. Kalau Twibbon ya twibbonize.com/sabda29. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung dan juga sudah berbagi nih, Bu Evi dan juga Kak Tere.